Oke, selamat datang lagi di channel analisis abal-abal di mana kita akan membahas pertandingan sepak bola terutama hajatan Piala Dunia 2026 dengan fun, dengan eh, serius, tapi hasilnya tetap abal-abal. Dan untuk hari ini yang sudah dipastikan lolos udah banyak banget negara-negara yang sudah dipastikan lolos, terutama saya baru habis nonton Prancis lawan Norwegia, baru selesai juga nonton Spanyol, sama terakhir Belgia lawan Selandia Baru, New Zealand, atau Mesir lawan Iran. Dan hasilnya Prancis lagi-lagi dengan skuad mewahnya. Coba bayangin, bayangin Mbappe striker, misalnya Mbappe misalnya nih, Mbappe nggak perform misalnya, atau lagi kurang hoki lah, terus tiba-tiba Dembele hat-trick, ya Allah, Dembele hat-trick. Dembele bisa main di tengah juga. Terus yang bisa ganti posisi Dembele ada Olise. Nggak tahu sampai saat sekarang ini masih belum tahu siapa yang bisa mengalahkan Prancis, belum tahu ya. Soalnya terlalu OP, terlalu OP skuad Prancis sekarang. Bayangin Mbappe, cadangan ada Marcus Thuram, terus di sebelah kiri ada Doué itu laju, pokoknya tenaga kuda semuanya pemain Prancis. Ada Doué, pelapis Doué Barcola yang juara Champions back to back di PSG. Terus ada siapa yang kanan ini, Dembele, boleh taruh Olise. Di gelandang serang ada Olise, boleh taruh Cherki. Di striker ada Mbappe, ada Marcus Thuram cadangan. La ilaha illallah, Prancis. Itu pun Prancis lawan Norwegia, walaupun Norwegia menurunkan pemain cadangan, tapi Prancis tanpa pelatih. Jadi pelatih, kabar yang saya baca itu pelatih Didier Deschamps itu orang tuanya meninggal, jadi dia balik ke Prancis, dan kayaknya asisten pelatih yang turun di laga Prancis lawan Norwegia. Dan akhirnya apa? Bantai, pesta gol. Yang kedua Spanyol dipastikan juara grup, dan Uruguay pulang kampung, karena Uruguay itu bukan negara Amerika Latin tapi negara Tarkam. Bermain kayak Tarkam, ya Allah. Itu saya nonton itu deg-degannya bukan karena kalah atau bukan karena apa, tapi deg-degan tuh cedera. Bayangin Nico serangan balik counter attack disambar dari belakang sama siapa, De La Cruz. Secara langsung Cape Verde lolos untuk pertama kalinya di 32 besar dan akan melawan sang juara bertahan Argentina di 32 besar. Baru kali ini lolos dan langsung lawan sang GOAT Lionel Messi. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ketika Argentina melawan Cape Verde, muncullah tuduhan ini sudah disetting sama FIFA. Padahal tidak. Padahal kalau Spanyol yang runner up, Argentina bisa saja ketemu Spanyol. Tapi ini karena Uruguay bapuk dan Cape Verde lagi on fire, jadi Cape Verde lolos sebagai runner up, ketemulah Argentina. Begitu. Spanyol tinggal lihat lawan besok terakhir. Spanyol, entah itu Aljazair atau Austria, belum tahu. Yang jelas bukan lawan Argentina. Terus hasil berikut, komentar saya atau analisis saya tentang Spanyol hari ini ya seperti biasa. Spanyol kalau lawan tim Amerika Latin tuh yang keras itu masih susah,
Karena Spanyol kan tipikal tempo lambat yang bertahan solid, tapi ketika dapat lawan keras tuh apa ya, terbiasa main di Eropa yang bermain direct, bermain penguasaan bola, tapi ketika dapat lawan keras tuh agak susah buat nyeimbangin sistem permainan. Makanya Uruguay juga banyak serangan, tapi emang pertahanan Spanyol solid. Dan lagi-lagi perbedaan kualitas sama Perancis. Perancis kan kalau saya bilang tuh setara lah, pemain starter atau line up inti sama cadangan tuh setara. Tapi kalau Spanyol ini jauh kualitas pemain inti sama cadangan. Oyarzabal masih mending, tapi Ferran, ya Allah, Ferran bapuknya, Ferran Lord dulu itu ada Fernando Torres, saya nonton Fernando Torres, David Villa, siapa lagi ini yang tinggi gede ini, Llorente. Secadangannya Llorente itu masih mending dibanding Ferran Torres, ini mode timnas. Ya Allah, nggak habis pikir ini sama Ferran Torres. Bayangin udah di depan, udah one on one sama kiper, tinggal cetak gol, malah jumpa fans. Ya Allah, Ferran. Tapi Ferran kalau di Barca itu lumayan loh kalau di Barca. Tapi kalau di timnas kan nggak ada mode dijual kan. Tapi kalau di Barca, ketika ada ancaman dia akan dijual, maka statistik performanya naik. Tapi ketika emang nggak ada lagi yang diharapin, statistiknya turun. Makanya muncullah ada yang meme di luar itu kayak Ferran mode prime, ada Ferran mode hiu ompong. Nah itu tuh mode Lord itu. Nah terakhir Belgia lawan Selandia Baru, pesta gol juga 4-1 apa 5-1, dan Mesir hampir saja kecolongan di menit akhir, dan akhirnya gol dianulir, hasil tetap 1-1, dan Mesir akhirnya runner up. Ini belum tahu ini Iran lolos sebagai peringkat 3 terbaik atau tidak, soalnya 3 kali hasil imbang. Kalau Iran menang tadi, itu kemungkinan Iran yang Mesir lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Tapi karena ini Iran draw, jadi belum tentu Iran lolos. Yang jelas selamat buat Belgia, buat Mesir lolos 32 besar. Kayaknya ini yang pertama. Untuk pertama kalinya Mesir lolos 32 besar Piala Dunia 2026. Jadi Mesir akan ketemu Australia. Spanyol sudah dipastikan lolos sebagai juara grup, akan melawan 2J. 2J ini belum pasti antara Austria atau Aljazair. Kita tinggal tunggu besok. Dan di pokoknya besok grup J, K, dan grup L, dan itu akan menentukan bagan 32 besar. Yang jelas yang sudah dipastikan itu Argentina, Cape Verde, baru di bawahnya itu 2D, Australia. Jadi Argentina, Cape Verde, Australia, Mesir. Baru di bawahnya lagi itu 1B Swiss akan melawan peringkat 3 terbaik, dan 1K belum diketahui antara Portugal atau Kolombia, tapi feeling saya sih Portugal ya. Tapi ya, we don't know. Bola bundar, jadi apapun bisa terjadi. Ya, inilah hasil 32 besar. Yang menarik untuk dilihat itu, menurut saya untuk 32 besar ini, Belanda Maroko, itu seru itu. Belanda lawan Maroko, sama Brazil lawan Nippon, Brazil lawan Jepang, dan Belanda lawan Maroko. Itu yang menarik di 32 besar yang seru versi saya. Terakhir prediksi ya. Prediksi untuk pertandingan besok.
Jam 4 Panama lawan Inggris, ya tentu saja Inggris akan pesta gol. Selisih 2 atau 3 Inggris pesta gol. Kroasia ganda, alot, pasti ini akan alot. Semoga Kroasia menang supaya Kroasia jadi peringkat 2. Tapi kalau feeling saya ini bakalan draw Kroasia sama Ghana, dan pasti akan lolos sebagai peringkat 3 terbaik antara Kroasia atau Ghana. Nah, Portugal Kolombia ini semoga sih harusnya Portugal menang, tapi ini Kolombia. Ada James Rodriguez akan reuni dengan sang Cristiano Ronaldo, mantan satu tim di Real Madrid. Ya, James Rodriguez masih main. Luis Diaz. Bayangkan besok pagi nih, Inggris kan subuh. Pagi Portugal lawan Kolombia. Terus jam 11-nya, jam 10 apa jam 11, itu Argentina melawan Yordania. Seru abis Ronaldo main, Messi main. Dan Argentina lawan Yordania itu prediksi mana? Prediksi Kolombia Portugal, harusnya sih Portugal menang. Kolombia atau enggak draw lah. Draw. Kalau draw Portugal bahaya sih. Portugal di grup 2K. Kalau draw Portugal di bagan Spanyol ya. Kalau draw, semoga Portugal menang. Supaya Kolombia yang di bagan situ. Jadi Portugal di bagan yang sebelah. Itu. Terus Uzbek Kongo sih, kalau Uzbek Kongo feeling saya sih Kongo bakalan menang. Prediksi Kongo bakalan menang 1-0 lawan Uzbek. Terus Aljazair Austria menang tipis, selisih 1, 2-1 atau 1-0. Yang pasti Austria menang, dan Austria akan melawan Spanyol di 32 besar. Jordania Argentina, ya udah pasti Argentina akan menang berapa ya, 2-0 lah. Tapi kayaknya Argentina akan menurunkan pemain kedua tanpa Lionel Messi. Kemungkinan Lionel Messi tidak akan turun di partai terakhir ini karena sudah dipastikan juara grup Argentina. Jadi we'll see, kita akan lihat. Semoga apa yang saya prediksi ini benar. Oke, sampai ketemu di video analisis abal-abal selanjutnya. Oke, bye-bye.